Selamat pagi teman-teman. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang menjawab UAS ujian akhir semester analisis lingkungan bisnis. Ujian akhir semester genap tahun ajaran 2020-2021. Nama Krisdayanto, NIM 1910416948. Mata ujian analisis lingkungan bisnis, kelas A3 pagi manajemen, semester 4, hari atau tanggal Kamis 15 Juli 2021. Sifat ujian take home test. Dosen pengampu Pak Adi Musalim, SEMM. Saya akan menjawab pertanyaan bagian pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Ya, saya selalu mengikuti setiap pertemuan perkuliahan analisis lingkungan bisnis. Mengapa? Karena saya mau memenuhi syarat kehadiran saya. Pertanyaan kedua bagian A, berapa kali Anda hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis secara daring? Jawabannya 14 kali pertemuan. Pertanyaan ketiga bagian A, apa saja yang saudara lakukan selama saudara belajar analisis lingkungan bisnis secara daring? Mengerjakan tugas, meringkas dan membuat video. Manfaat apa saja yang saudara peroleh mempelajari analisis lingkungan bisnis secara daring? Dengan mengerjakan tugas, saya dapat memahami pelajaran analisis lingkungan bisnis dan mengenal analisis lingkungan bisnis secara dalam. Pertanyaan keempat bagian A, apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Membuat video dan meringkas mempelajari ALB dari berbagai bab. Yang kelima, jelaskan buku yang digunakan dalam kuliah lingkungan bisnis. Buku yang digunakan dalam perkuliahan lingkungan bisnis ada yang bersifat e-book dan buku. Penulis buku analisis lingkungan bisnis tersebut siapa? Penulisnya adalah Pak Adi Musalim, SEMM. Pada tahun berapa buku tersebut ditulis? Pada tahun 2020. Berapa halaman buku analisis lingkungan bisnis tersebut? 789 halaman. Berapa bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut? Ada 15 bab. Coba sebutkan dan jelaskan secara singkat isi dari bab-bab yang terdapat dalam buku analisis lingkungan bisnis tersebut. Bab yang pertama, bab 1, mempelajari analisis lingkungan bisnis. Bab yang kedua, lingkungan pasar dan bukan pasar. Bab yang ketiga, strategi terintegrasi. Bab yang keempat, media berita dan isu bukan pasar. Bab yang kelima, politik privat dan tekanan sosial. Bab yang keenam, manajemen krisis. Bab yang ketujuh, mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non pasar di perusahaan. Bab yang ke-8, strategi non pasar untuk area pemerintah. Bab yang ke-9, menerapkan strategi non pasar di arena pemerintahan. Bab yang ke-10, antitrust, ekonomi, hukum dan politik. Bab yang ke-11, regulasi, hukum, ekonomi dan politik. Bab yang ke-12, pasar keuangan dan peraturannya. Bab yang ke-13, pengelola lingkungan dan berkelanjutan. Bab yang ke-14, analisis PESDEL. Bab yang ke-15, yang terakhir, dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis. Bagaimana pendapat Anda mengenai buku analisis lingkungan bisnis tersebut dan apa manfaat yang Anda peroleh membaca buku analisis bisnis tersebut? Manfaatnya, sebelum saya mengetahui apa yang sebelum saya ketahui melalui buku ALB tentang pelajaran ALB, saya dapat mengetahui yang belum saya ketahui. Bagaimana kuliah daring ALB memberi kesan kepada Anda
Dengan membuat video, saya dapat meringkas, membaca, bahkan memahami tentang pembelajaran analisis lingkungan bisnis. Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah analisis lingkungan bisnis? Classroom, WhatsApp, dan Facebook. Pertanyaan bagian B. Jelaskan pengertian manajemen krisis dan sifat dan penyebab terjadinya krisis. Manajemen krisis adalah proses yang membahas organisasi dengan sebuah peristiwa besar yang mengancam dan merugikan organisasi, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum. Ada 3 elemen yang paling umum untuk mengidentifikasikan krisis: ancaman berbagai organisasi, unsur kejutan, dan keputusan waktu singkat. Yang pertama, utang negara yang berlebihan. 2, laju inflasi yang tinggi. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi yang macet. Pertanyaan kedua bagian B. Sebutkan dan jelaskan komponen dari program manajemen krisis. Jadi, esensi manajemen krisis adalah upaya untuk menekan faktor ketidakpastian dan faktor risiko hingga tingkat serendah mungkin. Dengan demikian akan lebih mampu menampilkan sebanyak mungkin faktor kepastiannya. Pertanyaan ketiga bagian B, bab 7 dalam buku analisis lingkungan bisnis adalah berkenan mengetahui lingkungan bisnis. Penggunaan strategi berbasis non pasar di perusahaan. Jelaskan bagaimana menggunakan strategi berbasis non pasar di perusahaan. Penerapan strategi non pasar berkaitan dengan pemilihan tingkat tertentu dan penugasan tugas kepada unit organisasi dan manajer individu. Ini dapat melibatkan menunjuk manajer untuk melobi di Washington, menjalankan strategi akar rumput, menyewa firma hukum Washington untuk memberikan nasihat teknis tentang masalah legislatif, atau membentuk koalisi ad hoc. Sebutkan contoh perusahaan yang menggunakan strategi berbasis non pasar dalam melakukan misinya. Contohnya seperti Toshiba. Pertanyaan keempat bagian B, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi non pasar umum. Non pasar adalah mereka yang bertindak atas faktor ekonomi dari sistem luar pasar. Dan jelaskan 3 strategi non pasar generik atau umum tersebut. Yang pertama, leadership, meningkatkan laba sementara harga kita tetap bersaing di pasar. Yang kedua, differentiation, riset dan inovasi haruslah menjadi fokus utama, mampu membuat produk atau jasa berkualitas tinggi. Yang ketiga, yang terakhir, fokus pada niche market, pasar yang sangat khusus, memberikan servis barang atau jasa yang unik sesuai dengan kebutuhan khusus dari konsumer. Pertanyaan yang kelima bagian B, pilih salah satu dari 15 bab yang ada di buku analisis lingkungan bisnis dan jelaskan isi dari bab yang Anda pilih tersebut dan berikan contoh dalam penjelasan Anda. Saya memilih bab 1, analisis lingkungan bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini diperlukan sebagaimana mestinya dan badan usaha diharapkan beroperasi di bawah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Definisi lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah ranah kompleks dari faktor dan kondisi yang memengaruhi semua peserta dalam perdagangan, terutama konsumen, bisnis, dan pemerintah. Ini adalah campuran dari semua kekuatan yang memengaruhi aktivitas bisnis, terdapat berada di luar dan di luar kendali langsung seseorang, perusahaan, atau pasar.
Pertanyaan yang keenam bagian B, bagaimana peran pemerintah dalam dunia bisnis? Peran pemerintah dalam bisnis internasional menurut Porter yaitu pertama, spesialisasi faktor, yang kedua, menetapkan regulasi, yang ketiga, memperkuat standar kualitas produk keamanan dan lingkungan, yang keempat, mendukung kepentingan yang memungkinkan adanya investasi yang berkelanjutan, yang kelima, mendukung iklim usaha yang kompetitif. Apakah pemerintah ini termasuk dalam lingkungan pasar atau lingkungan bukan pasar? Jelaskan jawaban Anda. Masuk dalam lingkungan makro. Bagian C, jawab bagian C. Link video yang bagian A. Setelah saya meringkas dan menonton video tersebut, saya menyimpulkan judul dari video tersebut adalah lingkungan yang memengaruhi bisnis. Secara ringkas saya akan menjawab video tersebut atau meringkas isi video tersebut. Pokok pembahasan dari video tersebut meliputi ruang lingkup dan sebagainya. Yang pertama, efek lingkungan atau iklim usaha. Yang kedua, efek lingkungan pasar. Yang ketiga, efek keadaan perekonomian. Yang keempat, peran kestabilan politik. Yang kelima, peran kebijakan pemerintah. Yang keenam, pengaruh unsur lain. Dari berbagai pokok pembahasan, saya akan memilih efek lingkungan bukan pasar. Yang pertama, kestabilan ekonomi meliputi beberapa aspek. Kestabilan pengendalian laju inflasi. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak negatif bagi kegiatan usaha. Tingkat inflasi yang aman adalah antara 1,0 sampai 5,0% per tahun. Beberapa dampak negatif: biaya produk meningkat, kenaikan upah, suku bunga tinggi, harga barang dan barang impor. Video bagian B, saya akan meringkas isi dari video bagian B. Di video bagian B membahas tentang BPS, pertumbuhan ekonomi RI minus 5,32%. Banyak hal yang mempengaruhi kontraksi ekonomi, di mana pandemi COVID-19. Kepala BPS mengatakan ekonomi Indonesia dipengaruhi konsumsi dan investasi. Perlu mencari cara agar dua komponen tadi mulai meningkat di triwulan ketiga. Baiklah, sekian video jawaban UAS ujian akhir semester dari saya. Maaf kalau ada kata yang salah atau tidak berkenan. Selamat pagi.